dengan butiran-butiran tasbih. Di bagian bawahnya dibuat simpul. Setelah 10 itu terhubung oleh tali, ya, di bagian bawahnya dikasih simpul. Akibatnya tertahan kan? Yuqta'u silkun, ketika simpulnya diputus, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Keluarlah butiran marjan yang pertama. Betul? Bagaimana dengan butiran yang kedua? Menyusul keluar kan? Pakai lama atau langsung? Yatsba'u ba'duha ba'dha, langsung diikuti oleh butiran kedua, butiran ketiga, butiran keempat. Dari butiran pertama kedua cepat jaraknya, dari dua ketiga lebih cepat lagi, dari tiga keempat jauh lebih cepat lagi. Seperti itulah, pap 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 pap, pap, keluar. Di hadis yang lain, dan subhanallah, semakin kita mengimani Rasulullah, di hadis yang lain Nabi mengatakan 10 tanda besar kiamat itu mirip dengan 10 bukaan bagi wanita yang akan melahirkan. Betul Bu? Betul Bu? Ibu-ibu tuh yang pengalaman. Bapak pernah melahirkan? Tanya sama ibu-ibu. Yang ajib adalah Nabi Muhammad, beliau mengatakan 10 bukaan. Nah, Bu, kalau bukan pertama udah terjadi, bukan kedua pasti terjadi nggak? Dari bukan kedua ke bukan ketiga lebih dekat nggak jaraknya? Bukan 3 ke 4 lebih dekat lagi nggak? Kalau diputus, pertanyaannya sekarang, apakah simpul yang diputus itu? Kalau dia sudah diputus, keluarlah yang pertama. Bapak tahu apa simpulnya? Saya akan uraikan. Ibu tahu apa simpulnya? Katakan tidak cepat. Begitu lebih baik daripada sok memikirkan. Jadi banyak buang waktu ya Bu ya. Cepat langsung katakan tidak atau Allahu a'lam wa rasuluhu. Ya, baik kaum muslimin. Menurut Ibnu Abbas, jadi tanda besar kiamat yang pertama itu adalah dukhon. Setelah dukhon adalah Dajjal. Setelah Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa adalah Ya'juj dan Ma'juj. Oh ya, ada satu hal yang lupa. Perbedaan tanda-tanda kecil kiamat dengan tanda-tanda besar kiamat, Pak. Kalau tanda kecil kiamat itu sifatnya bisa lokal. Sifatnya bisa lokal. Tapi kalau tanda besar kiamat, satu bumi ikut menyaksikan dan merasakan. Awas, saya ulangi kembali. Perbedaan tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Kalau tanda kecil kiamat sifatnya bisa lokal. Seperti Rasul menubuatkan di Syam, Syria akan terjadi perang nanti. Perang yang panjang, banyak penghancuran umat Islam di masa murtad, pengusiran yang sangat kejam, dan seterusnya. Nabi menggambarkan itu, berarti itu hanya lokal, dan itu adalah tanda kecil. Tapi kalau tanda besar, peristiwanya besar, berat, satu dunia, satu bumi menyaksikan dan merasakan. Ya, Dukhon, Dajjal, Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian Dabbatul ardi keluar dari perut bumi, angin lembut yang bertiup, itu satu bumi merasakan, Pak. Bapak jangan lagi bertanya setelah ini Ya'juj Ma'juj nyampe nggak ke sini? Nyampe kaum muslimin. Dajjal nyampe nggak ke Banjarmasin? Insya Allah pasti nyampe. Begitu jawabannya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, tanda besar kiamat ini tidak akan terjadi sampai simpulnya diputus. Apa? Terjadi dulu penyebab, yang karena penyebab itu muncullah tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Subhanallah, di dalam hadis yang diceritakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, Ibnu Abi Mulaikah berkata, guruku Abdullah Ibnu Abbas pagi tadi berkata, saya semalaman gelisah, saya tidak bisa tidur. Kami bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Siapa yang bercerita ini, Pak? Siapa yang bercerita ini? Abdullah ibnu Abbas.
saya semalaman tadi nggak bisa tidur. Kenapa Tuan Guru? Kata Ibnu Abi Mulaikah, dia adalah murid, salah satu murid terpintar dan paling diandalkan oleh Ibnu Abbas. Kenapa wahai Tuan Guru? Beliau mengatakan, sahabat-sahabatku berkata malam tadi mereka sudah melihat meteor mengarah ke bumi, berarti besok terjadi duhan. Ini kata Ibnu Abbas. Coba lihat bagaimana yakinnya para sahabat bahwa zaman mereka itulah zaman tanda-tanda besar itu akan terjadi. Meteor datang mengarah ke bumi, mereka yakin besok terjadi duhan. Sementara Bapak Ibu, bukankah duhan itu tanda besar kiamat yang pertama? Berarti apakah dia yang dimaksud dengan simpul tadi? Iyuqta'u silk. Silk itu apa? Silk itu menurut athar dari Ibnu Abbas tadi, dia adalah hantaman meteor menabrak bumi. Siapa tadi yang mengatakan Ustadz Meteor? Oh waladuh, saya dikatakan Ustadz Meteor sudah datang karena saya menguraikan tentang meteor kaum muslimin. Baik, berarti dukhon hanya terjadi apabila, dukhon ini sebagai tanda besar kiamat, apabila bumi sudah mengalami hantaman dan serangan meteor. Di sini letaknya, ini meteor. Meteor ini mempunyai dampak langsung sebagai terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Ada apa dengan meteor? Yang belajar ilmu fisika atau ilmu astronomi pasti kenal dengan ulasan-ulasan pembahasan NASA. Karena urusan perbintangan, urusan ruang angkasa tidak akan lepas daripada kupasan NASA Amerika Serikat. Ini arus sungai meteor, ya. Jumlah meteor yang melesat di sini sangat banyak sekali, ratusan juta dan bahkan sampai kepada miliaran. Dan ini adalah arus sungai meteor yang tetap, sementara meteor yang lain satu persatu ada yang melesat juga. Bumi kita 2013 mulai masuk ke melintasi arus sungai meteor ini. Kecepatan meteor di ruang angkasa Bapak Ibu, satu meteor itu kecepatannya 120.000 km per jam. Per jam loh, 120.000 km per jam. Besarnya meteor antar satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang kecil. Nah, kalau seandainya meteor ini garis diameternya, satu meteor saja garis diameternya 2 km saja, menurut Michel Penn, beliau adalah seniornya pakar astronomi dunia yang menjadi rujukan juga oleh NASA Amerika Serikat. Michel Penn mengatakan kalau satu meteor saja yang garis diameternya 2 km menghantam bumi, kekuatan ledakan yang akan dihasilkannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang dulu pernah menghantam Nagasaki dan Hiroshima. 1 juta kali lipat. Kebayang? Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja. Uraian ini silahkan nanti dilihat di kitab Zikir Akhir Zaman. Itu pembahasan hantaman asteroid menabrak bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, 1 juta kali lipat bom nuklir. Sehingga kalau meteor ini jatuhnya ke laut, kata Michel Penn, jatuhnya ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. 230 meter kalau jatuhnya ke laut, Pak. Dan itu kecepatannya Masya Allah, kecepatannya ratusan kilometer per jam. Kecepatan tsunami itu maksud saya. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, kata Michel Penn, kutub itu kan ada gunung es abadi di sana. Apabila dia menghantam kutub utara atau kutub selatan ini, maka akan melelehlah gunung es abadi tersebut. Akibatnya permukaan air laut akan